Sebuah taman vertikal milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani, kilometer 4, roboh Jumat pagi lalu. Taman vertikal ini roboh mengarah ke badan Jalan Ahmad Yani. Kemudian besi yang menjadi penyangga utama taman vertikal patah akibat kondisi keropos dan berkarat. Salah seorang petugas Satlinmas Satpol PP Banjarmasin, Irwansyah, saat berada di lokasi menerangkan taman vertikal tersebut roboh sekitar pagi hari. Sementara itu, taman vertikal yang roboh ini pun kemudian dibersihkan dan diletakkan di samping trotoar agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan BKHIT Kalimantan Selatan menggelar operasi patuh karantina dan patroli bersama TNI Polri di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Jumat lalu. Dalam operasi ini, 3 unit truk yang baru saja tiba dari Pulau Jawa dengan muatan sayur dan 4 ekor kucing ditahan dan diamankan karena diduga melanggar aturan kekarantinaan. Ketua Tim Gakum BKHIT Kalimantan Selatan, Ici Langlang Buana Mahmud mengatakan, petugas menemukan sejumlah dugaan pelanggaran, antara lain berupa pemasokan barang yang tidak dilaporkan, angkutan barang tidak disertai dokumen, dan angkutan tidak sesuai jumlah dan jenisnya. Ici menegaskan pihaknya akan melakukan penahanan sementara terhadap armada angkutan barang tersebut hingga sang pemilik barang dapat melengkapi dokumen. Namun apabila dalam kurun waktu selama 3 hari kemudian pemilik barang tidak melengkapi dokumen, barang tersebut akan dimusnahkan. Sementara pemilik barang yang tidak kooperatif maka akan dikenakan sanksi pidana selama 2 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah berdasarkan pasal 88 Undang-Undang Karantina. Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan menetapkan 2 orang tersangka dalam perkara dugaan penimbunan limbah medis di Jalan Ahmad Yani kilometer 11, Kecamatan Kertak Hanyar, atau tepatnya di Jalan Tatah Cina, Komplek Pesona Modern, RT 01 RW 01, Kabupaten Banjar. Kedua orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut merupakan karyawan dari perusahaan pengelola limbah bahan berbahaya dan beracun atau transportir limbah B3 berinisial R dan Y. Seharusnya limbah B3 tersebut harus dikirim ke daerah Pulau Kalimantan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut terkait pemusnahannya, namun justru ditimbun di lokasi tersebut. Kaur Pensat Subdit Penmas Bid Humas Polda Kalimantan Selatan AKP Catur Widianto mengatakan, limbah medis yang ada di lokasi tersebut dibongkar oleh jajaran Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan menggunakan alat berat berupa ekskavator, dan limbah pun kemudian dikumpulkan. Limbah tersebut kemudian dibawa menggunakan sebuah kontainer menuju sebuah gudang di Komplek LIK, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Selanjutnya akan dikirim ke Bekasi untuk dilakukan pemusnahan. Diduga tidak kuat menanjak, sebuah truk bermuatan keramik oleng di Jalan Pangeran Muhammad Nur, arah Sungai Ulin, Banjarbaru pada Selasa sore kemarin. Akibat insiden ini, truk menghantam 3 buah mobil, 1 sepeda motor, serta 1 buah warung. Truk tersebut dari arah Banjarmasin menuju Rantau melalui Jalan Mali-Mali. Tony, sopir truk tersebut, mengatakan saat menanjak sampai ujung tanjakan remnya masih berfungsi dengan baik. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Banjarbaru AKP Embang yang berada di lokasi kejadian menyampaikan pihaknya langsung melakukan pendalaman terkait peristiwa tersebut. Salah seorang warga setempat, Olvan, mengatakan jika di tanjakan tersebut kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya. Sopir truk dibawa ke Satlantas Kepolisian Kota Banjarbaru untuk diperiksa, sementara para korban saat ini masih berada di rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. 2 buah mobil dan 1 buah sepeda motor mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Ahmad Yani kilometer 107, tepatnya di Desa Sawang, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Rabu siang. Menurut keterangan warga setempat, Randy mengatakan akibat dari insiden ini sejumlah korban pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Polres Tapin telah melakukan olah TKP untuk kepentingan penyelidikan termasuk melakukan pendataan terhadap korban.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah gereja di Kota Banjarmasin Rabu pagi kemarin. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Tamrin mengapresiasi toleransi warga menjaga kedamaian dan keamanan perayaan Natal tahun 2024 di provinsinya. Menurutnya di Banjarmasin, perayaan Natal yang dilaksanakan kaum Nasrani berjalan lancar, aman dan damai saat pelaksanaan peribadatan di gereja-gereja. Tamrin pada momen Natal tahun ini mengajak jemaat untuk memperkuat moderasi beragama di tengah kemajemukan suku, agama, maupun ras untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.